Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ujian saya desain web yang menggunakan HTML dan CSS. Seperti inilah tampilannya. Ada biodataku, ada pendidikan, soft skill, kontak. Jika mouse diarahkan ke high, maka dia akan berpindah. Nah, ini ada riwayat pendidikan, soft skill, hubungi kontak. Jika mouse diarahkan ke high, pendidikan, soft skill, dan konta, dia akan berubah tulisan ya. Ke selengkapnya juga dia akan berubah. Dan di situ ada high. Nah, sebelum itu kita akan membuat folder dulu. Saya buat ujian personal web ya. Saya buat ujian personal webnya aja. Terus enter. Personal website. Kan di situ ada gambar ya. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, gambarnya ada berubah gambar pribadi dan gambar-gambar icon lainnya. Nah, file gambar ini kita masukkan ke folder tadi, ujian personal website. Maaf. Langsung kita masuk ke VS Code ya, untuk membuat ini semua. Saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkahnya. Nah, di sini ketika kita klik pendidikan, maka dia akan muncul di riwayat pendidikan. Kita klik soft skill, maka dia akan muncul soft skill. Begitu juga dengan kontak. Langsung aja kita masukkan folder tadi ke dalam VS Code. Maaf ya. Caranya tinggal digeserkan gini aja. Diklik terus masukkan. Maaf, loading. Lalu kita buka view, layout, kita buat to custom ya, 2. Jadi dia 2. Sebelum itu kita Ctrl N, kita tanda seru, maaf, belum di save. Belum di save ya. Ctrl S, save dulu. Save-nya ke folder tadi ya. Kita buat index.html ya. Tipe all size ya, all size. Save. Lanjut. Kita ke sebelahnya ya, tampilannya sebelahnya. Sama seperti tadi ya. Kita save dulu, Ctrl S. Kita kasih nama style CSS. Sama ya di folder tadi. Save. Maaf, bukan di sini. Di HTML kita buat tanda seru. Seperti biasa akan memulai, tapi di sini saya tidak bisa menggunakan tanda seru, maka saya menggunakan doc. Enter. Nah, sama saja bukan? Nah, di dokumen ini akan kita ganti menjadi personal web ya, website. Personal website. Nah, di sini kita akan menghubungkan style CSS ke HTML dengan cara link, enter, terus nanti muncul itu, terus kita di href-nya kita buat style CSS. Style .css. Ini penghubung ya, kayak koneksi gitu, seperti koneksi. Setelah itu lanjut, kita akan membuat ini ya, biodataku yang paling atas itu, sama high pendidikan, soft skill, kontak. Kita buat awalnya buat itu dulu. Kita akan membuat semua ini, tapi sebelumnya kita akan membuat yang tadi saya bilang.
div ya atau display. Display ini adalah seperti kotak-kotak. Nah, ini kita masukkan H2 untuk menulis biodataku tadi ya. Biodataku. Setelah itu, lanjut kita akan membuat yang high pendidikan, soft skill, dan dengan kontaknya ya. Jangan lupa kita masukkan display lagi. Div. Enter. Setelah itu kita masukkan komponen menu yaitu UL. Enter. Dan kita ketikkan lagi LI. Di dalam UL ada LI yaitu list ya. Enter. Kita akan memasukkan link itu ya ahref. Lanjut kita buat kata-katanya hi. Habis itu saya copy, terus sorry bukan di sini, maaf salah, saya copy di bawahnya sampai 4 gitu ya. Karena ada high pendidikan, soft skill, sama kontakku. Lanjut, ini kita sesuaiin, kita ganti kata-katanya dengan kata pendidikan. Pendidikan ya. Terus di bawahnya kita pakai soft skill karena untuk menyesuaikan soft skill. Nah, yang terakhir ada kontak ya. Kita ketik aja kontak. Maaf, ini hanya aturan H besar. Oke, habis itu kita simpan untuk melihat hasilnya. Klik kanan, dan kebetulan di sini saya tidak ada view browser ya. Jadi saya melihatnya dengan folder. Di folder, klik kanan, open with browser. Firefox, maaf salah. Nah, ini masih kayak gini hasilnya. Nggak masalah, nanti kita akan perbaiki, kita akan atur. Nah, nanti kita akan atur seperti ini ya. Biodataku, high pendidikan, soft skill, kontak, sesuai ya. Kita akan atur seperti ini sesuai. Lanjut. Nah, kita akan menggunakan selektor di display ini. Kita akan memasukkan kelas. Nah, kelas ini berguna untuk memanggil di dalam CSS ya. Memanggil konten-konten. Ini kita kasih logo, kita kasih nama logo. Terus ini div yang kedua kita kasih nama menu ya, menu, karena itu kan terdapat menu. Selanjutnya masukkan kedua biodata dan menu ke dalam satu div ya. Jadi kita ini div. Nah, ini div yang ini aku copy aja, aku pastekan ke bawah ya. Copy. Nah, aku paste ke sini. Terus yang atas nanti ntar aku hapus nih. Aku hapus ya. Oke. Nah, ini kita sekarang tinggal ngapain CSS-nya. Kita pakai selektor CSS tolong rubah. Nah, untuk menyeting semuanya mulai dari biodata, high sama pendidikan ya. Nah, ini kita tulis margin ya. Margin kira-kira 0 pixel, 0. Padding juga sama ya, padding 0 juga. Maaf sebelumnya kita lupa mengasih kelas di div ya, di div yang kita kasih tadi. Nah, di sini kita lupa mengasih nama kelasnya, namanya navigasi aja ya, supaya memudahkan pas kita memanggil di CSS ya. Nah, di CSS ini kita panggil navigasi untuk membuat kotak ya, kotak yang ada di biodata yang atas itu. Tambahan kalau kita kelas pakai titik ya, sebelum nulis namanya kita pakai titik dulu.
Nah, sebelumnya div itu tadi kan masih transparan warnanya. Jadi biar berwarna kita kasih color ya. Background color, kita kasih background warnanya. Kita kasih kode ya yang udah dikasih Bapak. Kira-kira kodenya seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, kan berwarna dia. Nggak apa-apa, jangan khawatir, itu memang belum berurutan ya. Nanti kita akan atur. Habis background color kita kasih white-nya kira-kira 100 pixel aja ya. Coba 100% ya. Coba dulu. Terus apalagi ya, kayak height-nya kita kasih kira-kira 70 pixel aja, 70 pixel. Lalu kita lihat dulu hasilnya ya. Kita refresh. Nah, dia kan lebih mengecil sesuai dengan ukuran tadi, ukuran di sampelnya. Jadi kita akan menaikkan pendidikannya, kita naikkan ke atas supaya sejajar sama biodata. Jadi kita panggil logo ya. Logo. Sebelum ke logo kita buat dulu font family-nya ya. Font family Perdana ya. Kita refresh. Nah, kan ganti ukurannya. Terus kita kasih warna putih ya, color white itu tunggu. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita ke logo ya. Bagian logo ini kan biodatanya terlalu dempet ya, jadi kita kasih jarak padding. Biodatanya kan terlalu dempet sama batas atasnya. Padding topnya kita kasih 20 pixel ya, padding untuk padding top. Terus padding bottom kita kasih 10 pixel aja ya, jangan banyak-banyak. Terus padding left ya, kita kasih kira-kira 30 pixel. Dah. Kita panggil untuk menu ya, kelas menu. Kita akan ubahin di sini. Menu, enter. Nah, sebelumnya kita panggil dulu CSS, tolong ubah ul ya, ul li di dalam ul di dalam menu. Nah, habis itu langsung kita buat list style-nya. List style none ya. Maaf, agak sedikit lelet memang. Lanjut display, kita buat inline ya, inline box. salah ketik ya, salah pemilihan aturan. Kita pilih inline block. Nah,
kita lihat hasilnya dulu, kita refresh. Nah, dia kan sekarang udah ke samping nih, nggak ke bawah lagi. Nanti kita akan naikkan dia sedikit. Oke, kita panggil menu lagi ya, menu UL LI sama aja, UL di dalam menu, LI di dalam UL. Nah, di sini kita kasih text decoration ya, non juga ya. Terus kita kasih colornya white, karena kan tadi putih ya warnanya. Kita refresh, nah warnanya putih. Habis itu kita akan menaikkan dia. Nah, tadi kan tulisannya di bawah, jadi supaya dia naik ke samping, kita buat di logo. Di logo ini kita tambahin floatnya left ya, floatnya left. Kita refresh lagi, kita lihat hasilnya. Nah, kan dia naik kan ke samping. Nanti kita kasih jarak dikit, kita dorong ke sebelah sana ya. Dorongnya pakai margin ya, margin. Nah, kita buat sebelah sini aja. CSS, tolong ubah menu. Kita pakai margin left ya. Kira-kira margin left ini 800 pixel. Kita coba aja ya. Coba kita refresh. Nah, pas ini ya. Tinggal kita kasih jarak ke kanan aja, jarak antara Hai Pendidikan Soft Skill sama kontak. Terus paddingnya, padding topnya kita kasih padding topnya kita kasih 27 pixel. Kita refresh, kan udah kan, dia udah ngasih jarak di atas. Tinggal kita kasih jarak antar Hai Pendidikan sama Soft Skill kontak. Di sini kita kasih margin left ya. Bukan, salah, maaf, margin right, karena kan ke kanan, sorry, maaf ya. Kita kasih 500 pixel, kita refresh. Nah, segini cukup. Lalu kita akan membuat bar yang besar itu yang ada fotonya. Terus ketika mouse diarahkan, dia akan berubah tulisan ya, Hai Pendidikan Soft Skill-nya. Oke, di sini akan kita atur, kita panggil menu UL LI sama A-nya ya. Kita kasih hover ini untuk pengubah bentuk ya. Hover ini berguna untuk mengubah bentuk. Kalau mouse diarahkan, dia bakal jadi berubah bentuk. Nah, di sini kita kasih color, kita kasih warnanya like sky blue ya. Ya, like sky blue. Terus kita kasih font style italic ya.
Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, berubah bentuk kan, berubah tulisan juga. Nah, habis ini kita akan mengasih gambar di bar. Nah, ini kita buat div lagi ya. Kita akan membuat seperti ini. Ada kata-kata hai, saya Stefani sama gambarnya. Nah, kita ini buat div lagi ya. Jangan lupa. Terus jangan lupa setiap div kita kasih kelas. Karena untuk di CSS nanti ya, di sini kita akan kasih nama banner ya. Banner. Nah, tadi kan ada foto tuh, ada gambar. Jadi kita kasih image. Enter, kita ketik gambar. Jangan lupa sebelum masukkan foto kita klik gambar dulu. Gambar. Garis miring. Nah, kita pilih foto mana yang akan kita masukkan. Foto. Di sini saya memakai foto saya sendiri. Nah, setelah itu kita akan membuat H1 membuat kata-kata ya, kata-kata yang tadi hai. Hai, saya Stefani Andrean. Terus mau ini A-nya besar dan S-nya harusnya S besar sih ya. Nah, kalimat apa lagi setelah itu? Maaf saya lupa. Salam manis dari saya. P paragraf. Salam manis ya dari saya dan semoga selalu yang terbaik untuk kamu ya. Oke. Lanjut. Lanjut akhir ref ya. Kita kasih link. Bottom. Kita klik bottom, kita ketik bottom. Terus kita buat selengkapnya. Ini bottom ini yang itu ya, yang kayak lonjong panjang itu, yang nanti dia diklik ganti warna. Nah, kita refresh, gambarnya masih besar nggak apa-apa, nanti akan kita atur. Namanya juga masih di samping, belum ke tengah, nggak apa-apa. Kita atur pelan-pelan. Nah, sini kita panggil banner ya. Tadi kita kasih kelas namanya banner. Nah, kita kasih background color.
Nah ini pakai kode ya, kode yang dikasih bapak. Oke, tinggal kita lihat hasilnya, refresh. Nah begitu ya warnanya kira-kira. Nanti kita akan mengecili gambar dan kita akan membuat kata-katanya di tengah. Nah setelah itu, oh gambarnya agak ini ya, kurang muda dikit, kita ganti, kita refresh. Nah sudah, kayaknya belum, ganti lagi, maaf. Habis itu kita kasih height-nya 500 pixel aja. Habis itu kita kasih text align center ya. Oke. Setelah itu kita refresh dulu ya, kita tengok hasilnya. Oke, refresh. Nah kan dia batasnya cuma segitu aja, cuma segitu. Dan sekarang gantian kita akan mengecilin atau membuat bulat gambar. Oke, kita memanggil CSS, tolong panggil banner ya. Banner kali ini pakai dan image ya, pakai image karena kan kita mau ngapain fotonya. Image, enter. Sini kita kasih border biar dia bulat gitu, border radius ya. Kita kasih 100 pixel mungkin cukup ya. Terus kita kasih height-nya 150 pixel mungkin ya. Maaf ini salah ketik. Jadi kita refresh, kita lihat apakah sudah bulat. Nah sudah. Nanti kita kebawahin lagi ya fotonya karena itu deket banget kan. Kita itu lagi, kita masuk ke VS Code lagi. Terus kita kasih border untuk warna ya, warna garisnya itu garis bulat kan belum ada warnanya, warna putih. Kita kasih white ya. Kira-kira kita lihat lagi mana tahu udah pas atau belum. Refresh. Kayaknya ada yang salah ketik ini, maaf. Aturan solid ya, bukan split solid. Nah ini baru cocok. Kita refresh lagi, kita lihat apakah sudah. Sekarang kita agak mau menurunkan gambar ya. Kita akan menurunkan gambar. Setelah itu kita kasih margin ya, jarak margin topnya kira-kira 100 pixel. Terus kita lihat dulu ya apakah pas ya, pas. Tinggal kata-katanya aja kita kasih jarak ya, kata-katanya kita kasih jarak dulu. Oke, berarti ini banner di H1 ya. CSS tolong panggil banner. Dan H1 di dalam banner. Kalau spasi dia di dalam, tapi kalau koma dia dan ya. Kita kasih margin untuk jaraknya dia
margin top ya, 10 pixel aja mungkin cukup. Terus nah kita refresh lagi, kita lihat nah agak ke bawah dia kan. Oke ya. Di sini kita kasih margin lagi ya, margin bottom 10 pixel mungkin cukup. Oke, kita save ya. Biasakan sebelum di refresh kita save dulu. Nah, itu untuk H1-nya itu yang di bawah itu. Biar ada. Lanjut kita akan mengatur bottom ya. Di sini kita panggil CSS, tolong panggil banner, bannernya bottom ya. Nanti kita tumpulin. Bottom. Button ya, bukan bottom, maaf. Tadi kayak kebaca bottom. Margin top 60 pixel kira-kira. Terus ada padding ya, padding 10 pixel. Terus ini white-nya 400 pixel. Terus kita refresh, kita lihat lagi. Nah, agak udah besar kan, tapi kan ini belum tumpul. Ini masih bentuk kotak. Nah, di sini tumpul. Oke, kita akan merubah itu. Kita masuk VS Code lagi, dikasih border. Nah, border radius ini yang membuat dia tumpul ya, kira-kira 50 pixel. Kita coba save, refresh. Nah, udah tumpul. Nah, kita ini kurang ngasih border none-nya ya. Lupa, maaf ya. Udah. Terus itu lanjut. Banner atau banner bottom. Di sini akan kita kasih kayak konten gitu ya. Kalau mouse diarahkan, dia akan berubah warna. Yaitu biasanya kalau kayak gitu dia pakai hover. Yang aku bilang tadi, hovernya gunanya untuk itu, kayak tadi high, pendidikan, soft skill, konta, dia seperti itu. Kita kasih background color. Tadi kayaknya warna biru ya. Biru. Kita copy aja ya, warna biru Facebook kalau nggak salah ya. Kita refresh lagi. Nah, sudah kan, tapi kan dia nggak ada garisnya ya. Sementara ini setelah diarahkan dia terdapat garis pinggir. Jadi ini kita akan mengasih garis pinggir. Nah, bordernya ini kita kasih kira-kira border ini untuk garis ya, 1 pixel. Terus tipenya solid, warnanya atau colornya putih ya. Kita refresh lagi. Sebelum refresh di save dulu ya.
tulisannya tuh kita warnain, tulisannya kita warnain warna putih ya, warna putih. Nah, terus jangan lupa di save, di refresh lagi, lihat hasilnya. Nah, kita gerakkan mouse. Nah, warna putih kan bacaan selengkapnya, tulisan selengkapnya. Oke. Lanjut, kita akan membuat H1 tadi ya. Hai, saya Stefan. Itu kita akan merombak dia. H1-nya jangan lupa dikasih span ya. Lupa tadi ngasih span, maaf ya. Di sini juga kita kasih span, jangan lupa ya, span. Span before. Nah, ini kita masukkan konten ya. Kontennya kayak tanda koma di atas seperti itu. Terus kita kasih animationnya ya, animationnya gerak, terus infinite 8 second atau 8 menit ya sih. Terus transformnya kita kasih translate Y. Nah, ini kita kasih min 50% atau pixel. Kita jangan lupa dikasih warna ya, colornya disesuaiin like blue. Oke, fontnya kita buat font family. Lanjut, kita membuat keyframes. Nah, kita buat keyframe-nya terhadap gerak ya. Nah, kemudian kita definisikan step presentasinya. Ini kasih 0%. Nah, mulai dari 0%, kontennya apa? Kontennya yang tadi ya. Nama saya Stefani gitu. Konten, enter. Apa itu namanya? Koma di atas ya. Seperti tanda kutip. Jadi kita refresh dulu, kita lihat kontennya. Hai, saya Stefani gitu, bla bla bla. Kita lihat, nah kayak gitu kontennya, perpindahannya. Kita akan buat seperti ini ya. Tulis selamat, asnya besar ya. Selamat datang. Nah, ini di copy aja, nanti paste, tinggal diubah kontennya aja, kata-kata konten. Nah,
Nah yang ini kita kasih 50%. Ini kita hapus, kita ubah namanya, kita ubah katanya ya, saya Stefani tadi. Ini juga kita ubah, jangan lupa 0%-nya nanti diganti sama 100% ya. Saya buat dulu nih kata-katanya. Kita refresh. Nah ini saya lupa ngasih color ya, color di high-nya. Nah ini saya perbaiki, saya tambah color white. Terus itu kita refresh lagi. Sudah. Font size-nya ganti jadi 7. Saya terlalu kebanyakan ngasih 0. Jadi kita 70 pixel aja. Saya refresh. Oke, pas ya. Udah semua. Lanjut ke bawah ya. Di sini ada riwayat pendidikan, sekolah dasar, SMP, terus SMA. Oh iya, di navigasi lupa dikasih ini ya, maaf. Terus ini kita kasih fixed. Oke. Lanjut kita refresh lagi, kita lihat, kita save dulu, habis itu di refresh. Nah sudah. Nah, di sini kita akan membuat riwayat pendidikan yang mana ada sekolah dasar, sekolah SMP sama SMA, SMK saya, maaf. Nah, di sini kita tambah div lagi karena kan kotak baru ya. Kasih div, jangan lupa dikasih kelas. Kita kasih slash, ini untuk pembatas saja ya. Di sini buat apa ya tadi? Ini di navigasi. Kayaknya navigasi bukan di sini, deh. Kan bener salah. Navigasi di atas sini ya. Kasih batas biar tahu sekat div antara div gitu. Navigasi ini nggak bakal muncul di tampilan Firefox-nya ya. Ini cuma batasan aja biar ngerti membedakan div satu dengan div lainnya. Ini banner, saya kasih banner di sini pendidikan ya. Ini pendidikan. Div ini kita kasih apa? Namanya kelas.
Nah, kelas ini kita kasih nama box pendidikan. Box pendidikan. Terus kita buat H1 ya untuk riwayat pendidikanku. Enter H1. Enter riwayat pendidikanku. Kita save, refresh, dia masih di pinggir, nggak apa-apa, nanti kita ketengahkan pakai CSS. Nah, kita akan membuat box pendidikan ini. Jadi CSS tolong panggil kelas box pendidikan ya, titik. Box pendidikan. Kita kasih text align-nya center. Terus kita save, refresh. Nah, ke tengah nanti kita akan kasih jarak margin ya. Kita kasih jarak, kita kasih warna dulu, color abu-abu, 4D 4D 4D. Refresh. Nah, warnanya udah berubah. Nah, baru kita kasih margin top 30 pixel aja mungkin cukup. Kita save, kita refresh lagi. Nah, cukup kan? Lanjut. Align content center. Terus kita save, kita refresh lagi. Kita akan membuat ini dulu SD, SMP sama SMK. Jadi kita akan membuat div baru atau kotak baru. Di situ ada foto, jadi kita masukkan image dulu. Sebelum itu kita akan membuat kelas. Ini untuk box kiri ya, karena dia SD di kiri. Image. Sebelum masukkan fotonya, kita akan kita ketik dulu gambar. Terus kita pilih ikonnya, icon yang SD. Lanjut, kita akan membuat sekolah dasarnya ya. Berarti ini P paragraf baru H3. H1 terlalu besar. Sekolah dasar. Nah, setelah itu berparagraf baru lagi. Kita copy aja ya.
karena ini nama sekolah dasar saya. Ini saya copy, saya pastikan di sini. Kita refresh lagi. Nah, ini sekolah dasarnya. Kenapa nggak ada fotonya? Mungkin ada salah ketik. Lanjut dulu, kita akan membuat div baru lagi untuk SMP. Nama kelasnya box tengah, karena SMP kan di tengah. Sama kayak SD, image dulu, masukkan gambar, terus kita masukkan fotonya, gambar, ikon SMP. Berhubung ini salah ya, tadi ada garis miring berhubung sama, jadi saya akan skip dulu menjelaskannya. Untuk mempersingkat waktu, karena ini sama caranya, saya skip dulu menjelaskan, tapi saya akan tetap mengerjakan tahap demi tahapnya. Setelah siap semua, sekarang kita refresh untuk mengecek. Nah, dia masih ke bawah ya, urutannya, maksudnya sejajar ke bawah ya, nggak ke samping. Jadi makanya kita mainkan di CSS. Nah CSS tolong panggil box kiri ya, kiri di luar.
box kiri, terus box tengah, terus box kanan ya, karena ini untuk mensejajarkannya ke samping. Nah, lanjut kita kasih white-nya. White-nya kita kasih kira-kira 300 pixel. Terus height-nya height-nya 320 pixel. Kalau 30 dan nanti bakal kecilan. Terus kita kasih background colornya kayak abu-abu ya, jadi kita pakai abu-abu muda dikit ya, kita pakai FO. Terus kita save, kita refresh. Nah, ini masih ke bawah, nggak apa-apa, masih ke bawah. Nanti kita akan lanjut untuk kesampingkan dia. Nah, kita buat dulu text align-nya, center seperti biasa. Paddingnya jangan lupa padding ya, padding kayak jarak, padding top kita kasih 30 pixel, jangan terlalu menjorong kali. Terus kita kasih padding bottom 7 pixel, mungkin cukup. Terus lanjut margin kita kasih 70 pixel aja cukup, nggak usah 100 nanti banyak banget. Cara langsung aja ya biar nggak capek satu-satu. Ini 20 pixel, terus berapa lagi ya, 20 pixel mungkin disamain aja ya, 20 pixel. Terus terakhir kita kasih 55 pixel. Ini nggak usah pakai aja ya. Langsung kita tambahin aja deng di sini jadi 7 pixel. Coba ini, dicoba dulu. Terus kita save, kita refresh lagi. Nah, dia agak berjarak kan, satu dengan yang lainnya, satu dengan yang di bawahnya dia agak berjarak. Jadi kita seperti yang pertama tadi aja,
Gak apa-apa, dan kita kasih satu-satu, ini 7 pixel. Kita refresh. Udah mulai rapi ya. Terus ini floatnya kita kasih left biar nanti dia agak di samping ya. Kita save, kita lihat udah ke samping apa belum. Nah gini, cuma dia agak kita kasih jarak dikit ya ke kanannya. Maaf, bukan jarak, kita mau menempulkan dulu kotaknya, jadi kita kasih border radius ya, biar kotaknya tidak terlalu tajam. Kita kasih 10 pixel. Terus kita lihat lagi, nah ini pas, tapi yang di dalamnya dia agak mereng gambar. Nah ini nanti kita atur. Nah kita akan mau seperti ini ya, ketika mouse diarahkan dia berubah warna. CSS tolong panggil ini, kita copy aja biar nggak capek-capek nulis, ngetik maksudnya. Kita pindahkan ke sini. Nah terus jangan lupa dikasih hover ya, hover, karena kalau setiap kita membuat seperti itu kita kasih hover. Ini juga hover semuanya kan, karena kan kiri, tengah, kanan. Hover. Nah di sini nanti bakal kita kasih konten-kontennya. Kita kasih background color dulu, warna biru ya, pakai kode aja biar nggak bingung nentuin warnanya. Sembilannya kebanyakan, maaf. Kita save dulu, kita tengok, kita refresh. Nah pas ya. Sama kan. Terus kita akan ngasih warna ke tulisannya. Ketika backgroundnya warna biru ya, kita kasih warna putih di tulisan itu. Lanjut kita save, terus kita refresh. Kita refresh ya. Nah berubah warna kan.
Nah, ini kita mau mengatur ya jaraknya. Tadi yang kata-katanya yang sekolah dasar itu sama fotonya itu kan terlalu gampet ya. Jadi akan kita atur di sini, kita ubah. CSS selalu panggil box pendidikan yang ada H1-nya. Kita ketik H1, H3 atau H1, H3 sepertinya. H3, maaf. Terus dan kalau ingat kalau koma itu dan paragraf ya, biar terlihat lebih rapi, nggak gampet-gampet seperti itu. Oke, seperti biasa untuk jarak kita kasih margin topnya kira-kira 10 pixel. Terus margin maaf lelet, margin bottom kita kasih 13 pixel. Terus padding top 0 pixel, 0 aja dikasih ya. Terus padding kita ulang-ulang lagi. Kita langsung aja kasih ya, nggak usah satu-satu, capek. Nah, ini 0 pixel. Terus kita 20 pixel. Selanjutnya nah, cukup seperti ini. Lanjut kita akan membuat soft skill. Soft skill itu sama dengan pendidikan, riwayat pendidikan, jadi tinggal copy. Ini saya skip aja penjelasannya, tapi saya tetap kerjakan.
Nah, di sini kita akan menambahkan div untuk kontak ya. Jangan lupa dikasih kelas kayak biasa. Kelasnya saya kasih nama box kontak. Nah, seperti ini ada gambarnya, kita masukkan gambar. Seperti biasa kita masukkan gambar. Mungkin ini udah tahu ya. Aku skip, lanjut ke yang jadi ini tinggal kita ke CSS saja. CSS tolong panggil box kontak. Nah, ya box kontak yang ada image-nya. Weight-nya kita kasih 50 pixel. Nah, margin topnya tadi dikasih juga. Ini kan masih rapet ya. Nah, sekarang udah ada jarak. Kita jadi tinggal ngapain sama nomornya ya. Nah, margin bottomnya kita kasih 30 pixel. Kita lihat. Nah, sama nomornya udah. Lanjut kita akan membuat nama ya, copyright-nya.
Seperti biasa kita tambah div lagi, kita kasih kelas juga, lanjut nama name gitu, udah tau lah ya. Tambah paragraf untuk mengetik nama, name sama nomor nama, name doang ya. Lanjut kita panggil di CSS footer ya. Tadi kita di kelasnya kita kasih nama footer, kita kasih background colornya abu-abu ya. Width-nya kita kasih 100 pixel. Height-nya kita kasih 40. Save, kita lihat, nah itu kan namanya masih warnanya kayak gitu, kita ganti colornya ya, nama warna putih. Terus padding untuk jaraknya ya, nah lanjut kita lihat hasilnya. Sudah ya. Tinggal nambahin margin aja 5 pixel, auto nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Terus kita kasih 0 pixel. Nah sudah di refresh, sudah ya. Nah kita tinggal kasih link BR di linknya ada BR dalamnya ada ID seperti itu di setiap pendidikan, soft skill sama
Nah, sudah siap. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.